saya juga kurang tahu, mungkin anak-anak di sekolah juga tidak tahu. Iya. Itu dibagi seperti apa? Perdana, perdata atau ada yang kalau pidana itu kan apa? Oh, bukan perdana. Kalau pidana, perdata. Kebiasaan orang bilang kalau ada sesuatu tuh berarti tumpulnya ke bawah. Jadi orang yang di bawah ditekan bisa tidak, tajamnya ke bawah, tajamnya ke bawah. Wih, kameramen marah kalau ngomong. Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Everlese di Pojok Tunas Gloria Podcast. Tepuk tangan dulu para kameramen. Nah, hari ini kita ketemu lagi di Pojok Tunas Gloria Podcast, di mana kita akan membahas tentang prestasi, motivasi, keluarga, dan masih banyak lagi. Intinya semuanya ini akan kiranya menjadi berkat bagi anak-anak Tunas Gloria dan pada umumnya masyarakat Kota Kupang. Kalau bisa seluruh Indonesia, seluruh dunia ya. Seluruh dunia ya kameramen. Oke, terima kasih banyak. Hari ini ada tamu yang kami undang untuk berada bersama-sama dengan kami di Pojok Tunas Gloria Podcast. Ini dia, saya juga kurang tahu namanya. Jujur saya belum tahu namanya. Ini dia, bapaknya Hiro. Tepuk tangan. Oke deh. Halo Bapak. Halo. Salam. Beta punya kebiasaan tuh kalau ketemu sama orang harus tinju dulu. Oke deh. Iya. Nah, kita tinju, tapi perbedaannya adalah ketika beta tinju, cincinnya beta lebih kecil daripada cincinnya Bapak. Apakah itu diikuti dengan jabatan atau apa? Beta kurang tahu ya. Oke Bapak, ini intermezzo ya. Ya. Ya tadi itu intermezzo, tapi nanti beta akan tanya. Siap. Bapak, beta belum pernah ketemu Bapak sebelumnya. Siap. Dan Bapak ini siapa dan Bapak pekerjaan sebagai apa? Kalau nama saya George Dieter Nakmova, gelar saya SHMH. Saya sarjana hukum, magister hukum, dan pekerjaan sehari-hari saya advokat, pengacara. Oh, advokat bukan yang ini ya? Bukan yang buah ya? Ya, bukan. Pengacara. Ya, bahasa kerennya adalah lawyer. Lawyer. Wih, mantap, keren. Jadi biasa dipanggil apa nih? George. Bapak George. Ya. Bapak George. Ya. Nah, Bapak George, apa kabar? Sehat? Sehat. Ini hari sibuk? Ya, lumayan. Berarti tugas seorang pengacara itu adalah membela ya? Atau seperti apa? Sebenarnya tugas seorang advokat itu termasuk cukup banyak ya. Dia salah satunya membela, salah satunya memberikan pendapat hukum, terus melakukan pendampingan. Itu bagian-bagian dari tugas advokat. Tugas advokat. Ya. Itu lebih keren dipanggil seorang advokat atau lebih keren dipanggil lawyer? Sebenarnya kalau lawyer kan istilah keren untuk lebih ke barat-baratan begitu sebenarnya. Harusnya salah, kita kan cinta Indonesia. Jadi harus ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Sorry, minta maaf. Nah, jadi biasa juga dipanggil Bapak pengacara. Siap. Pengacara itu punya kantor? Iya. Maunya kantor sendiri atau Bapak masuk kantor? Kalau maunya kantor lembaga begitu? Ya, kami kantornya kantor sendiri untuk kayak saya pakai nama kantor saya sendiri. Tapi ada juga yang dia seperti lembaga gitu, dia seperti lembaga bantuan hukum, itu ada juga. Tergantung pilihan dia. Dia mau berkantor sendiri atau dia mau masuk dalam satu lembaga. Nah, Bapak yang mana nih? Sendiri. Sendiri. Ya. Kenapa tidak mau masuk dalam LBH? Ya, kebetulan saya orangnya lebih suka bebas, suka memutuskan sendiri. Jadi itu memilih. Iya. Kadang-kadang kalau kita mau lebih mandiri itu lebih bagus ya. Mandiri, mandi sendiri. Tidak, yang mandiri maksudnya beda. Nah, Bapak sekarang jadi seorang pengacara. Ya. Sudah berapa lama Bapak? Kalau sahnya tuh sekitar 9 tahun. Sudah 9 tahun berarti sekitar kurang lebih 9 tahun. 16. Ya. Dari 2016 Bapak start sampai sekarang. Ya. Berarti sudah mau dibilang sudah makan, mandi, minum garam atau bagaimana? Ya, lumayan. Nah, oke Bapak. Sampai jadi seorang ini nih, Bapak ikut sekolah atau Bapak bagaimana nih? Ya. Ada sekolahnya atau bagaimana? Ya, kalau untuk jadi seorang advokat itu dia terlebih dahulu dia harus mengikuti pendidikan. Kalau kami organisasinya Pradi. Pradi? Ya,
Persatuan Advokat Indonesia. Jadi untuk menjadi seorang advokat dia terlebih dahulu mengikuti pendidikan. Setelah pendidikan sekitar 3 bulan, itu ada ujian untuk tes kelulusannya. Kalau lulus baru bisa dilantik jadi advokat, diangkat jadi advokat, dan nanti disumpahnya di pengadilan tinggi. Setelah itu dia sudah bisa beracara bahkan sampai di pengadilan gitu. Berarti sudah bisa bekerja ya? Sudah bisa membela membela kebenaran? Atau membela kesalahan? Ya, kalau kami orang hukum membela keadilan. Oh, bukan kebenaran ya? Beda ya? Adil sama ya, benar. Kalau benar, salah pun kan dia itu terkait dengan kebenaran, tapi misalkan dia membunuh, tapi keadilan setiap orang kan harus mendapat sesuatu yang adil. Karena benar belum tentu adil. Oh, begitu ya? Mantap, tepuk tangan. Kasih ini ya, pokoknya kasih dia punya instrumen nanti ya. Benar apa tadi bilang? Benar belum tentu adil. Ingat itu, benar belum tentu adil. Kalau adil pasti benar. Oh gitu ya. Kalau adil pasti benar. Ya karena keadilan itu kan banyak ini, ada keadilan distributif, ada keadilan. Oh itu panjang. Ya jadi ya. Gitu. Teknisnya seperti itu ya, Bapak. Oke, ini pertanyaan khusus untuk Bapak jawab untuk anak-anak sekolah. Kenapa Bapak bisa tertarik jadi seorang pengacara? Kenapa tidak jadi pemain bola? Kenapa Bapak tidak tertarik jadi kayak tentara, polisi atau lain sebagainya? Kenapa harus mau jadi pengacara yang harus vokal ya? Pengacara tidak ada yang pendiam. Ya. Kenapa Bapak? Ya, jadi saya tertarik jadi pengacara itu berangkat dari melihat kehidupan masyarakat keluarga saya juga yang beberapa kali ada teman, ada saudara yang mengalami masalah hukum, dan melihat dia mungkin pada saat itu kami merasa bahwa dia tidak mendapat keadilan sehingga akhirnya termotivasi. Nah, tapi memang sejak kecil sudah cita-cita jadi pengacara. Jadi ketika melihat faktanya lagi seperti itu, akhirnya makin terpacu lagi, termotivasi untuk jadi pengacara supaya bisa membela orang yang mengalami ketidakadilan gitu. Mantap. Jadi seorang pengacara ini setelah berkeluarga atau sebelum berkeluarga? Setelah berkeluarga. Baru memutuskan. Baru pengacara. Itu bagaimana dukungan dari Mama Hiro bagaimana? Atau Mama Hiro bilang jangan urus itu, kepala sakit nanti. Ya kalau memang waktu itu karena sama-sama pakai toga pasti nanti beliau itu ada semacam pergolakan batin juga. Kalau ambil salah langkah pasti suatu saat kita dua berbeda di dunia yang berbeda, berada di dunia yang berbeda. Jadi pada akhirnya ya sudah berkesimpulan, waktu itu saya berkesimpulan supaya kalau bisa sebisa mungkin dalam membela di on the track lah, sehingga suatu saat supaya pada suatu saat kita jangan terpisah walaupun untuk sementara toganya berbeda. Gitu. Siap kan, kalau tidak salah ya, Mama seorang pendeta, nah Bapak seorang pengacara, di mana ya kita orang Kristen harus apapun profesi kita harus sesuai dengan track, harus sesuai dengan jalurnya Tuhan. Itu mantap. Nah Bapak, yang tadi Bapak ingat tidak? Tadi di awal itu kita tinju kan? Saya sempat bilang singgung tentang cincin. Kebanyakan pengacara tuh pasti pakai cincin ya. Kelihatannya tidak semua. Pakai cincin ya. Minta maaf ya. Yang dimana ukurannya menurut saya agak sedikit, ukurannya agak sedikit besar. Nah itu bagaimana? Apakah dengan menggunakan itu lawan akan segan atau bagaimana? Ya memang sebenarnya kalau soal cincin, awalnya saya bukan tipe orang yang hobi pakai barang seperti ini. Saya tipe agak sedikit lebih sederhana, tapi karena waktu sekitar kami mulai awal-awal beracara sekitar 2015-2016 itu mulai ada beberapa teman yang waktu itu kan sempat musim batu akik, kan cincin. Pecinta batu akik. Jadi mulai ke arah sana. Nah di saat itu ada yang mulai ke batu akik, ada yang juga mulai ke barang-barang cincin, emas dan sebagainya. Akhirnya ya belakangan mulai suka juga. Jadi ini sebenarnya bukan apa-apa ya. Ini cuma hobi. Ya cuma hobi. Mantap.
Lebih mantap lagi kalau Bapak kasih satu. Tapi ada cerita lucu soal cincin. Siap. Jadi pernah sekali pakai cincin waktu di sidang ketika saat bertanya, kelihatannya saksi ini mungkin hobi batu. Jadi ketika tangan saya goyang gini, dia punya mata juga ikut goyang juga. Dia tertarik. Ya mungkin dia tertarik. Oh, Ya. mantap. Itu lawan bicara. Iya, lawan bicara. Ya. Banyak lawan di dalam. Iya. Dia lawan dari dia saksi dari penggugat. Jadi ketika kita tanya, dia punya mata di tangan ini, saya lihat cincin gitu. Siap. Nah, Bapak, pekerjaan Bapak adalah yang tadi Bapak bilang membela keadilan, membela keadilan. Ya. Terus satu lagi bahwa profesinya Bapak ini sangat, menurut saya dalam tanda kutip, sangat sensitif. Sangat sensitif, seperti orang lagi main api. Salah ini terbakar, kita pegang, kan kita seorang pengacara menurut saya seperti lagi main api. Tidak bisa menguasai api, maka terbakarlah sudah. Kalau bisa ya jadi sesuatu yang bagus. Nah, otomatis pernah menghadapi masalah kan. Nah, masalah ini punya ukurannya. Masalah besar, masalah kecil. Masalah yang paling besar yang dihadapi apa? Kalau masalah perkara yang saya tangani, atau lawan terberat, kalau ukurannya apa? Jabatannya apa? Kalau kayak masalah yang pernah rasa berat dihadapi itu, waktu saya tangani ya. Itu ketika saya menangani waktu itu perkara kasus narkoba. Iya, narkoba. Itu waktu itu saya belum sah sebenarnya jadi pengacara, cuman sudah boleh beracara, dan kebetulan kasusnya datang ke saya. Jadi saya bersama ketua tim saya mengajak dia karena dia memiliki lisensi yang sah. Jadi kami dua membela kepentingan klien. Itu kasus narkoba sekitar 2015 itu dengan berat ICE golongan 1, narkoba golongan 1, beratnya 5 kg. Jadi itu yang dirupiahkan berapa? Itu miliaran, bisa triliun mungkin. Ya bukan, atau mungkin bisa puluhan sampai ini. Miliar. Iya, karena dia golongan ICE itu waktu itu kalau tidak salah di masa Pak Jokowi lagi mau rencana tembak 9 orang narkoba narapidana. Jadi waktu itu pergolakan juga, jangan sampai orang ini juga akan ditembak karena dia kan dari 5 kg tuh yang dia sesuai fakta yang dia miliki itu 2,8 terbagi, karena itu ada terbagi 2 kelompok. Dia yang dia kuasai 2,8, ada yang sisanya. Jadi itu ada kecemasan di dalam diri. Jangan sampai pada akhirnya dia harus ditembak mati. Nah, kalau dia ditembak mati kan kita sebagai lawyer juga ikut berdiri mendampingi, menyaksikan saat eksekusi. Jadi itu pergolakan di dalam hati. Jadi itu kasus yang paling besar. Ya, kalau penuh tekanan besar. Ya, tapi kalau paling besar, kalau parameternya kerugian atau apa, ya mungkin kasus korupsi. Ya, kalau tanah, ya saya pernah tangani tanah membela tanah di Soe. Itu dengan luas tanah 127 hektar. Kalau tinggal ini, kalau ada juga saya pernah membela perkara kasus korupsi di Bank NTT itu sekitar 150 miliar. Tapi kalau yang itu hasilnya apa? Itu pokoknya menang atau kalah? Itu kalau di dalam hukum pidana dia tidak berbicara menang atau kalah, dia berbicara bebas, lepas, ringan. Bukan menang kalah? Bukan. Kalau di dalam hukum perdata dia berbicara menang kalah gitu. Oh ya, saya juga kurang tahu, mungkin anak-anak di sekolah juga tidak tahu. Itu dibagi seperti apa? Perdana, perdata, atau ada yang kalau pidana itu kan apa? Oh, bukan perdana. Pidana, perdata. Pidana itu dia terkait dengan kejahatan. Pidana, kejahatan seperti kalau seperti membunuh, mencuri, itu pidana. Penganiayaan itu pidana. Tapi kalau perdata itu dia berkaitan dengan
hubungan pribadi, privat gitu, perjanjian misalkan gitu, atau jual beli misalkan. Sertifikat. Oke, itu yang besar ya, penuh dengan tekanan ya. Yang paling kecil? Kalau yang paling kecil apa ya? Yang unik, contohnya ada orang yang mungkin mencuri ayam atau apa. Potong pohonnya orang terus di. Oh iya, kalau itu pernah, tapi itu kalau dijumlahkan dia banyak, tapi kasusnya sebenarnya sepele karena dia bakar kebun dia. Tapi karena dia bakar kebun di musim angin, ketika api bawa ke kebun orang. Jadi mereka sekitar 20 orang masuk dibawa ke pengadilan. Ditetapkan sebagai tersangka, terus diadili di pengadilan. Siap. Padahal hanya gara-gara bakar kebun. Nah berarti yang salahnya bukan tuan yang bakar itu, tuan tanah yang bakar. Yang salahnya siapa Bapak? Yang salahnya itu adalah angin. Ya, tapi kalau yang salah itu angin. Karena Bapak berperkara dengan angin. Apalagi kan angin ada KTP ya. Ya. Harusnya itu Bapak harus berperkara dengan angin. Karena angin yang salah. Ya kan Bapak? Atau menurut Bapak bagaimana? Ya, jadi kalau waktu itu kan dia harusnya bisa menduga ketika dia membakar itu, dia lihat kondisi angin, dia harus bisa menduga bahwa bisa membahayakan kalau dia, apalagi dia bakar dan tidak jaga itu kan bisa bunga api bisa membakar tempat ini kebun orang dan bahkan merugikan sehingga itu. Apalagi kan musim panas dan sebagainya. Oke. Terus Bapak dalam hukum kita kenal dengan ada pernyataan ya. Pernyataan ini memang semua pada kenal. Beta juga suka kenal ini pernyataan. Kebiasaan orang bilang kalau ada sesuatu tuh berarti tumpulnya ke bawah. Jadi orang yang di bawah ditekan bisa tajamnya ke bawah, tajamnya ke bawah. Wih, kameramen marah kalau ngomong. Jadi kebiasaan tuh tajamnya ke bawah, tumpulnya ke atas karena ada kepentingan. Apakah itu terjadi? Ya, kalau saya sendiri tidak terlalu mengalami itu ya, tapi kalau boleh berpendapat, mungkin itu kalau dipresentasikan sekarang itu lebih sedikit kayak begitu peristiwa-peristiwa seperti itu. Kalau dulu mungkin banyak. Karena sekarang ini kan media massa itu cepat sekali, bahkan bukan media massa, bahkan kita sendiri bisa upload diri kita baik di Facebook, memberitakan peristiwa. Jadi potensi untuk hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas itu sudah semakin sedikit. Mungkin ada ya pasti oknum ya, tapi sudah tidak sebanyak dulu. Kalau dulu kemungkinan banyak karena informasi kan tidak terlalu jalan, jadi si oknum itu dia tidak memiliki rasa kekhawatiran, ketakutan kalau dia berbuat seperti itu. Tapi sekarang tidak bisa Pak. Buat sedikit dia kalau rasa tidak adil kan dia upload di Facebook, dia upload di TikTok. Apalagi kalau agak aneh-aneh, dan kita kan lebih cenderung melihat bad news is good news. Jadi begitu lihat berita yang kurang ini kita semua kan pasti cari dan komen gitu. Oke Bapak, ini contoh satu kasus ya, satu kasus. Bagaimana pandangan Bapak tentang kasus ini? Contoh, ada orang yang menyinggung saya di media sosial, terus saya kurang nyaman. Itu bagaimana? Saya bisa tuntut? Ya, kalau secara hukum sebenarnya bisa, tapi kalau saya pribadi sebenarnya kita ini lagi bergeser perilaku hukum kita dari yang bagi saya kan hukum ini salah satu alat untuk mencapai kehidupan aman, tentram, tertib, damai. Dan selain hukum kan ada nilai agama, nilai budaya. Itu harusnya semua ditempatkan sesuai porsi. Nah, saya lihat sekarang ini masyarakat lagi bergeser perilakunya, apa-apa sedikit hukum, penyelesaiannya harus ke ranah hukum, padahal bisa diselesaikan secara adat, kekeluargaan, bahkan agama gitu. Ya, bahkan kehidupan kita terakhir kan agama sebenarnya.
kita berbicara ke surga. Betul. Tapi ketika ada masalah kita bukan berbicara ini duluan, kita berbicara hukum duluan. Betul. Kan itu yang salah ya? kalau menurut saya sebisa mungkin ketika ada masalah seperti itu kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Jangan buru-buru ke hukum karena hukum itu sanksinya tuh tidak baik. Dan efeknya tuh penyelesaiannya tuh tidak mutlak memberikan kepuasan, keadilan bagi semua pihak. Mungkin bagi Pak ketika melapor, betul bisa saja orang ini dihukum. Tapi jangan lupa ketika dia dihukum ada bagian dia yang hilang, ada bagian dia yang mengalami penderitaan, keluarga anak, iya itu. Betul. Jadi kalau di hukum pidana katanya sanksi pidana itu ada ujung racun di ujungnya. Jadi bisa menimbulkan tidak baik. Jadi kayak macam di ujung rotan ada emas, nah ini di ujung. Ya. Itu ada racun ya. Ya. Jadi saya bisa mungkin kayak nuansa pidana itu jangan diutamakan. Kami di hukum punya ada asasnya namanya ultimum remedium. Jadi sanksi pidana itu sanksi terakhir. Jadi pertama tuh harusnya yang lain dulu. Ya kekeluargaan, adatkah, perdatakah, baru pidana. Tapi kalau sekarang kan pidana duluan, pidana kasihan nanti. Hubungan kekeluargaan bisa hancur, hubungan persahabatan bisa hancur. Siap. Ya, gitu. Oke Bapak, karena Bapak singgung sahabat, maka saya mau tanya dulu tentang dilema etika. Yang tadi sebelum kita mulai, dilema etika. Pernah tidak Bapak punya lawan itu adalah keluarganya Bapak atau teman pengacara lawan itu adalah temannya Bapak, sahabatnya Bapak? Ya, kalau itu sering terjadi. Oh, berarti bukan masalah pernah tapi sering. Sering terjadi. Hanya memang kita harus bisa membatasi cara. Terus mungkin ketika saat beracara itu kita tidak biasa kayak misalkan dia teman kita di sebelah, kita tetap mengutamakan hukumnya tapi dengan cara yang lebih soft, lebih santun, elegan. Kalau misalkan kalau dia orang lain, biasanya kita kadang menekan, kadang memberi pertanyaan tuh terkesan menyudutkan, gitu. Ya, tapi kalau ini dia misalkan ini kita tidak akan menekan terlalu, bahasanya pun juga, intonasi pun juga agak dirubah nanti. Betul. Sehingga dia jangan menimbulkan sakit hati, kekecewaan. Tapi normalnya sekarang Bapak juga membela kliennya Bapak. Terus temannya Bapak pun membela kliennya dia juga. Yang dimana contoh contoh kalau lawan dengan sahabat, yang pasti akan sakit hati. Terus tadi Bapak bilang menyampaikan dengan sopan, tapi ya mungkin kayak klien yang ada di lawan itu adalah keluarganya Bapak, pasti mereka juga rasa, aduh ini beta sepupu nih, kakak sepupu atau keluarga, mama pun ini, Bapak punya ini, kenapa harus lawan kembali? Gitu. Karena kalau saya yang paling utama, kalau memang terlalu mendesak saya pasti mengundurkan diri dari itu. Tapi jangan ambil resiko. Jangan ambil resiko. Tapi kalau memang situasinya dia salah, kadang saya sebelum sampai pada meja hijau, saya biasanya maksimalisasi upaya perdamaian. Oh, diusahakan. Diusahakan. Jadi pada tahapan itu kadang saya tidak mau muncul. Ini saya dorong pihak yang bersengketa ini diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi itu yang paling utama menurut saya. Nanti kalau memang sudah tidak ada jalan lagi, baru masuk ke pengadilan. Yang sudah serius itu. Yang sudah serius. Dan itu tameng keluarga, tameng yang namanya ini sudah dihilangkan. Tapi yang dimajukan adalah profesional. Kalau sudah terlanjur apalagi kalau celakanya kalau sudah tanda tangan kuasa. Itu saya mempertimbangkan kalau memang dia keluarganya dekat sekali, itu mungkin saya akan mundur. Atau teman dekat sekali saya akan mundur. Tapi kalau tidak apalagi yang paling utama sebenarnya kita pelajari duduk perkaranya. Apakah dia keluarga yang menjadi lawan kita nih atau teman yang menjadi lawan kita nih, dia posisinya benar atau salah. Kalau dia benar, oke, kita mungkin ini. Tapi kalau dia tidak benar, mungkin kita harus kasih dengan cara beracara itu mungkin membantu dia untuk dia memahami bahwa sebenarnya dia posisi salah, lagi mempertahankan sesuatu yang salah. Gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan dari bawah pernyataan nih. Kenapa orang yang bersalah harus dibela? Itu menarik.
Iya kan? Iya, iya. Kalau benar terus ada dibela kan, oke, menurut saya seperti itu. Terus ini orang yang sudah ketahuan bersalah, kenapa harus ada orang yang membela? Ya, itu memang menarik. Kalau pertanyaan itu, jadi yang terkait dengan membela itu kan itu terkait dengan proses pidana. Siap. Orang yang misalkan dia sudah dia membunuh atau dia mencuri, kenapa seorang advokat dia harus membela? Tapi kita juga jangan lupa bahwa ketika ini orang yang melakukan kesalahan ini, melakukan tindak pidana ini, dia akan menjalani proses peradilan. Dan tidak ada juga yang bisa memastikan selama proses peradilan itu orang ini juga mendapatkan keadilan dalam proses itu. Walaupun salah. Ya, kalau dia salah kan dia harus diadili. Kan tidak berarti salah dia langsung masuk penjara. Dia kan harus melalui proses. Kenapa dia harus melalui proses? Supaya dia mendapatkan hukuman yang setimpal, yang adil bagi dia juga. Bukan mengurangi. Mengurangi atau tidak itu sebenarnya bukan hal yang prinsip. Hal yang prinsip adalah dia harus juga mendapatkan keadilan. Artinya semua manusia harus punya mendapatkan hak untuk dibela juga, begitu ya? Ya, bukan sekedar hak untuk dibela, dia juga harus mendapatkan hukuman yang seadil bagi dia juga. Karena misalkan begini, dia mencuri mangga, jangan sampai ketika tidak dibela akhirnya dia dapat hukuman misalnya 12 tahun. Kan ini tidak adil, dia hanya mencuri mangga dapat. Makanya kehadiran seorang lawyer itu memastikan untuk dia mendapatkan hukuman yang setimpal. Karena kenapa? Karena di dalam membela itu kita bisa menggali banyak hal. Contohlah sama-sama dua orang mencuri. Satu mungkin memang dia pemalas sehingga dia mencuri. Yang satu mungkin karena dia mencuri karena dia lagi membutuhkan uang, dia istri ada mau melahirkan. Nah ini dia harus dapat keadilan di situ juga. Jadi sebenarnya dilihat dulu duduk berdirinya perkara itu. Oh mantap, baru tahu. Baru tahu. Jadi seperti itu intinya, kami bukan membela dengan kacamata kuda, kami pasti membela untuk dia mendapatkan hukuman yang adil. Dengan dilihat dari alasan-alasannya. Alasan-alasannya. Ketika contohnya dia mencuri untuk keluarga karena dia memang kepepet ya, tidak punya makanan atau apapun, ya dia mencuri. Walaupun tindakan itu salah. Ya, karena itu tadi itu berkaitan dengan substansi hukuman yang akan dia terima. Dia juga bisa ketika dalam proses pengadilan itu dia bisa mendapatkan proses yang tidak adil. Misalkan dia harusnya dikasih kesempatan untuk berbicara, tapi karena tidak ada lawyer atau dia misalkan harus dapat kesempatan beribadah atau apa, tapi karena tidak ada lawyer, tidak ada orang yang membela dia, akhirnya hak-hak dia itu menjadi hilang. Nah, Bapak seorang pengacara yang tugasnya adalah yang tadi membela keadilan ya, yang berhadapan dengan orang baik itu kenal maupun tidak kenal. Masalahnya itu dengan tekanan yang besar ataupun tekanan yang kecil saja. Pernah Bapak diancam di luar tempat itu, di luar pengadilan? Ya, diancam sering sebenarnya. Bagaimana dengan keluarga? Contoh ya, Bapak tangani ini nih. Sedangkan di rumah ada keluarga yang dimana orang pun kenal keluarganya Bapak. Ya, memang ya namanya ini pergumulan. Pergumulan pekerjaan advokat itu dia sebenarnya pergumulan karena kita itu kehadiran advokat itu sangat penting. Karena orang lagi sementara susah, kita diminta untuk bersama-sama dia memikul beban ini, membantu dia untuk menyelesaikan beban. Jadi artinya ketika orang itu meminta, dia sendiri sudah merasa tidak bisa. Dan sebisa mungkin kehadiran kita membantu dia keluar dari ini. Jadi sudah pasti ada beban di kita bahkan. Tapi saya tipe advokat yang jarang menceritakan masalah advokat ke istri, ke keluarga gitu. Artinya dipikirkan sendiri. Pokoknya dibawa ke keluarga jadi beban juga. Betul. Apalagi mama sudah dengan beban pelayanan. Anak-anak dengan PR tugas di sekolah itu berat sama berat. Ada pertanyaan dari kameramen? Pas. Oke Bapak, terima kasih banyak buat pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak. Dan saya rasa ini ada banyak ilmu yang saya dapat tentang pengacara yang dimana seorang pengacara itu sensitif. Itu kayak main api ya Bapak ya? Atau main apa nih? Ya, namanya saat jadi lawyer itu kan apalagi terkait dengan masalah pidana itu tekanan berat.
Penuh dengan Ya, karena masalah yang mungkin harus tahu itu pidana ini kita membela orang ini supaya dia jangan sampai hak kemerdekaannya hilang. Ini karena berbeda dengan perdata ya. Perdata kalau kalah dia hilang harta benda. Kalau pidana itu dia kalau dibela tidak baik, tidak maksimal, dia hilang kemerdekaan. Kemerdekaan hidup tuh. Nah, jadi itu tekanannya di situ sebenarnya. Oke. Siap, mantap Bapak. Kita tinju lagi. Oke, dengan tinju ini siapa tahu cincin itu akan berpindah ke tangan saya. Wih, cincinnya Thanos itu. Oke Bapak, nah ini ada pertanyaan terakhir tentang profesinya Bapak nih. Untuk didengar oleh semua anak-anak yang punya cita-cita jadi seorang pengacara. Kira-kira apa yang Bapak bisa kasih ke mereka? Yang pertama tuh kalau saya sebenarnya anak-anak sebisa mungkin sebenarnya sekolah hukum itu menarik. Ya, yang pertama sekolah hukum itu dengan kita sekolah hukum pilihan pekerjaan itu bisa banyak. Bisa dengan sekolah hukum kita bisa jadi jaksa, bisa jadi hakim, bisa jadi polisi, bisa di sekolah bekerja di Kementerian Hukum, bisa juga terakhir jadi pengacara seperti saya. Jadi dan jadi seorang lawyer itu enaknya dia bisa mengatur dirinya sendiri. Jadi tidak ada yang terlalu memerintah, dia bisa bangun sesuai jam yang dibutuhkan untuk pekerjaan. Jadi jadi bos untuk diri sendiri, tidak harus bangun jam 6 pagi, dia tidak wajib. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Pas ya. Terima kasih banyak buat pertemuan kali ini. Kita tinju ya. Kita tinju lagi. Oke Bapak, terima kasih banyak buat pertemuan kali ini. Kiranya apa yang kita diskusikan, apa yang kita bicarakan bermanfaat bagi semua orang. Itu saja, terima kasih banyak dan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.